Halo, nama saya Christian Akato Wibowo, NPM 2203268895, dan saya berperan sebagai kepala daerah. Ya, perkenalkan nama saya Rian Satsio dengan NPM 2203268873. Di sini saya sebagai tokoh agama. Halo, nama saya Dian Liberty dengan IMPM 2203272203 selaku Kementerian Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Alsa Tampu Bolon dengan NPM 2203271145. Di sini saya selaku pedagang minuman keras. Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Selamat siang, Pak. Baik, hari ini kita akan membahas tentang maraknya demo penjualan miras yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan saya ingin mengetahui pengaruh penjualan miras dari beberapa pihak. Yang pertama mungkin dari tokoh agama, bagaimana tanggapan Anda tentang beredarnya penjualan miras di daerah istimewa Yogyakarta? Ya, seperti yang kita tahu bahwa setiap agama melarang adanya penggunaan miras. Yang pertama, menurut agama Islam memiliki pandangan tegas terhadap minuman keras. Alkohol diharamkan di ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Yang kedua, menurut agama Katolik, minuman keras bukanlah sesuatu yang mutlak dilarang, tetapi gereja mengajarkan prinsip moderasi. Katekismus Gereja Katolik 2290 yang menyebutkan bahwa kebajikan kesederhanaan mengatur keinginan akan kenikmatan dalam makanan dan minuman, dan memerintahkan untuk menjauhi penyalahgunaan alkohol. Mabuk-mabukan dipandang sebagai dosa karena menyebabkan hilangnya pengendalian diri dan dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial dan spiritual. Yang ketiga itu ada menurut agama Kristen di dalam kitab Efesus 5 ayat 18 yang menyatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya meskipun minuman adalah dalam batas tertentu mungkin dapat diterima dalam beberapa tradisi, penyalahgunaan alkohol dan mabuk-mabukan dianggap dosa karena merusak hubungan seseorang dengan Tuhan dan sesamanya. Yang keempat, menurut agama Hindu, prinsip yang dikenal dengan istilah ahimsa atau tanpa kekerasan dan pengendalian diri sangat ditekankan. Lalu minuman keras dianggap dapat merusak kesucian pikiran dan tubuh sehingga bertentangan dengan dharma atau kebenaran dan kewajiban moral. Yang kelima, menurut agama Buddha sangat menekankan Pancasila dalam 5 sila yang diikuti oleh umatnya. Salah satu sila ini ada tidak mengonsumsi minuman yang memabukkan atau zat yang merusak kesadaran. Alasan utamanya adalah minuman keras menghalangi perkembangan kesadaran, kebijakan, dan pengendalian diri yang merupakan hal mendasar dalam pencapaian pencerahan dan kehidupan yang harmonis. Ya, begitu saja. Baik, jika didengar dari tokoh agama tadi, dia setuju dengan pemberantasan penjualan miras di daerah istimewa Yogyakarta karena banyak agama yang melarang konsumsi minuman keras, apalagi dalam jumlah yang banyak. Lalu bagaimana pendapat Kementerian Kesehatan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya, selaku Kementerian Kesehatan, kami memandang keberadaan bisnis minuman keras sebagai ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Maka dari itu, Kementerian Kesehatan secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap keberadaan bisnis minuman keras. Pandangan ini didasari oleh pemahaman mendalam mengenai dampak negatif konsumsi alkohol terhadap kesehatan masyarakat. Minuman keras diyakini sebagai salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit kronis, seperti penyakit hati, kanker, gangguan jantung, dan masalah kesehatan mental. Selain penyakit fisik dan mental, konsumsi alkohol juga dapat mengganggu perkembangan janin pada ibu hamil, merusak hubungan sosial, dan meningkatkan risiko tindakan kriminal. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan berpandangan bahwa keberadaan bisnis minuman keras bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan Indonesia yang sehat. Dengan demikian, Kementerian Kesehatan senantiasa mendorong penerapan regulasi yang lebih ketat terkait produksi,
distribusi, dan konsumsi minuman keras, serta kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya alkohol. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya, selaku Kementerian Kesehatan, kami memandang keberadaan bisnis minuman keras sebagai ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Maka dari itu, Kementerian Kesehatan secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap keberadaan bisnis minuman keras. Pandangan ini didasari oleh pemahaman mendalam mengenai dampak negatif konsumsi alkohol terhadap kesehatan masyarakat. Minuman keras diyakini sebagai salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit kronis, seperti penyakit hati, kanker, gangguan jantung, dan masalah kesehatan mental. Selain penyakit fisik dan mental, konsumsi alkohol juga dapat mengganggu perkembangan janin pada ibu hamil, merusak hubungan sosial, dan meningkatkan risiko tindakan kriminal. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan berpandangan bahwa keberadaan bisnis minuman keras bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan Indonesia yang sehat. Dengan demikian, Kementerian Kesehatan senantiasa mendorong penerapan regulasi yang lebih ketat terkait produksi, distribusi, dan konsumsi minuman keras, serta kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya alkohol. Terima kasih. Baik, jika kita dengar dari Kementerian Kesehatan yang setuju dengan pemberantasan miras di daerah istimewa Yogyakarta karena minuman keras dapat mengganggu kesehatan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, terlebihnya pada penyakit jantung dan lain-lain. Lalu saya ingin mengetahui pendapat dari pedagang miras itu sendiri. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya selaku pedagang minuman keras berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas tentang pentingnya industri minuman keras dalam konteks ekonomi dan sosial. Pertama-tama, mari kita lihat kontribusi industri ini terhadap perekonomian. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, bahwa sektor industri minuman beralkohol di Indonesia berkontribusi pada pajak yang sangat signifikan. Contohnya pada tahun 2022, dalam bentuk pajak, sektor ini menyumbangkan lebih dari 15 triliun yang digunakan untuk mendanai berbagai program publik. Kemudian, industri minuman keras juga menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Laporan dari Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, industri Indonesia menunjukkan bahwa ratusan ribu orang di seluruh tanah air bergantung pada sektor ini untuk mendapatkan penghasilan, mulai dari produksi, distribusi, hingga penjualan. Banyak keluarga yang mendapatkan nafkah dari industri ini. Banyak orang yang bergantung pada industri ini. Dengan kata lain, bisnis ini bukan hanya tentang penjualan alkohol, tetapi juga tentang kehidupan dan kesejahteraan banyak orang. Penting juga kita ketahui bahwa dengan regulasi yang baik, jauh lebih efektif daripada pelarangan total. Dengan adanya pengawasan yang tepat seperti batas usia, kami yakin bahwa konsumsi alkohol dilakukan secara bertanggung jawab sehingga meminimalkan resiko penyalahgunaannya. Dengan data ini, kami percaya bahwa bisnis minuman keras seharusnya tetap diizinkan dengan peraturan yang memadai. Kerjasama antara industri, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh pihak. Terima kasih. Baik, karena saya sudah mendengar pendapat dari tokoh agama, Kementerian Kesehatan, dan penjual miras, ada terjadi pro dan kontra dalam penyampaian pendapat tersebut. Menurut saya, jika kita hanya memberantas outlet 23 yang seperti di berita yang ditutup adalah outlet 23 saja, masih banyak klub malam yang beredar di daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga masih ada masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang bisa mengkonsumsi minuman keras. Dan pajak dari minuman keras ini bisa meningkatkan perekonomian yang ada di negara Indonesia. Keresahan masyarakat tentang kelitih dan lain-lain tidak sekedar disebabkan oleh minuman keras. Bisa dari beberapa faktor, mungkin dari narkotika dan pergaulan bebas. Maka dari itu, pemerintah seharusnya mengatasi bagaimana cara menghentikan peredaran narkotika tersebut. Dan jika dalam penjualan miras, pemerintah dapat melakukan pembatasan dari segi usia, jumlah beli, dan lain-lain, supaya masyarakat daerah istimewa Yogyakarta bisa lebih terkontrol
dan tidak menyebabkan keresahan pada masyarakat. Sekian, terima kasih.